Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sallam. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Li muallif hadzal kitab al-'allamah al-imam Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih membahas tentang bahasan mengenai nasakh. Nasakh maknanya adalah al-izalah, menghilangkan. Sebagaimana kalimat nasakhatis syamsu az-zillah, matahari menghilangkan bayangan. An-nasakh juga bermakna an-naql, yakni menyalin. Seperti kalimat nasakhtu ma fil kitabi idza naqaltuhu. Ya, kita menyalin, saya menyalin apa yang ada di dalam buku. Kalau bermakna izalah, maka dia menghilangkan sama sekali. Kalau bermakna naql, dia tidak menghilangkan yang aslinya. Sebagaimana kita menyalin buku atau memfotokopi buku, buku yang difotokopi masih ada. Nah, tersalin yang baru. Nah, kalau izalah itu menghilangkan. Ya, sebagaimana tadi nasakhatis syamsu az-zillah, matahari menghilangkan bayangan. Bayangannya asalnya ada menjadi hilang. Jadi nasakh itu maknanya adalah menghilangkan. Nah, kita masuk ke macam-macam jenis nasakh. Anwa'un nasakh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-'alamah Jalaluddin Muhammad ibnu Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i fi kitabih Syarhil Waraqat wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa yajuzu naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi. Ini jenis nasakh pertama. Boleh, kata Imam al-Mahalli, menasakh lafaz Quran. Di lafaz Qur'annya itu hilang, rasmnya itu hilang. Wa baqaul hukmi, sementara hukumnya tetap. Contohnya kata beliau, asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah. Asy-syaikhu kakek-kakek, wa syaikhah nenek-nenek, idza zanaya jika keduanya berzina. Kakek-kakek, nenek-nenek udah bau tanah, ternyata masih berzina. Harusnya banyak taubat, ya kan? Ya Allah ya Rasulullah. Farjumuhuma, maka rajamlah oleh kalian keduanya, yakni si syekh dan syaikhah. Al-battah, lengkapnya itu adalah asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah nakalan minallahi
wallahu azizun hakim. Nah, itu ayatnya lengkapnya begitu. Nakalan sebagai hukuman dari Allah, dan Allah itu Maha Aziz, Maha Hakim, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar berkata, "Fa innana qad qara'naha." Sesungguhnya kami membaca ayat ini. Wa rawahu Syafi'i wa ghairuhu. Imam Syafi'i dan ulama yang lain meriwayatkannya, meriwayatkan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar tadi, bahwa kami, kata Sayyidina Umar, dengan sahabat yang lain tentunya itu membaca adanya ayat ini. Tapi begitu jam'ul Quran, ya, di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ayat ini tidak ada. Yang kemudian apa yang ada di zamannya Sayyidina Abu Bakar itu disalin di zamannya Sayyidina Utsman. Jadi adalah kemudian mushaf Utsmani yang sampai kepada kita. Kita tidak temukan ayat ini, ya kan? Kita tidak temukan. Berarti lafadz atau redaksi ayat ini dinasakh, dihapus, dihilangkan. Tapi hukum rajamnya tetap. Nah, itu maksudnya untuk jenis pertama ini, menurut apa yang disebut dengan di kitab ini. Waqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasul kita itu telah merajam muhsanaini, dua orang muhsan. Siapa muhsan? Orang yang telah menikah, dan pernikahannya itu pernikahan yang sah, bukan pernikahan yang batal. Yang dimaksud telah itu artinya apakah saat berzina dia statusnya suami atau istri, ataukah sudah janda atau duda. Yang penting telah pernah menikah dan menikahnya sah dan telah melakukan hubungan suami istri. Gitu. Itu muhsan. Nah, dalil tentang bahwa Nabi merajam penzina muhsan ini banyak. Misalkan Ma'is al-Aslami, Ghaimedia, ya, yang datang ke Nabi dalam keadaan hamil sebagai bukti bahwa dia telah berzina. Lalu ringkas cerita dia dirajam. Makanya disebut muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wahumal muradu. Nah, yang dimaksud dengan muhsanain pada hadis riwayat Bukhari Muslim itu adalah bisyaikhi wa syaikhah. Ya, syekh dan syaikhah, kakek-kakek dan nenek-nenek. Syekh itu kalau kata pengarang kitab Nailul Autor, Imam Asy-Syaukani, usianya 40 tahun ke atas. Nah, Buya ini 43, berarti sudah syekh. Sudah sepuh orangnya. Syekh itu orang tua. Nah, menurut Imam Al-Juwaini, Imam Mahali, jadi Waraqat itu dikarang oleh Imam Juwaini, disyarah oleh muridnya yaitu Imam Mahali. Lalu ditulis lagi hasyiahnya oleh Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ad-Dimyati. Jadi tadi Waraqatnya dikarang oleh Imam Juwaini, disyarah oleh muridnya yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, di hasyiah oleh Imam Syekh Ahmad Ad-Dimyati. Jadi menurut Imam Juwaini, karena di sini kan matannya itu ya juzun naskhur rasmi wa baqaul hukmi, itu kan berarti kaulnya Imam Al-Juwaini. Yang dalam kurung itu Imam Juwaini. Nah, yang di luar kurung itu Imam Al-Mahalli. Nah, kata beliau boleh adanya nasakh di mana lafadz Qur'annya tidak ada, sudah dihilangkan, tapi hukumnya tetap.
dikutiplah ayat ini. Menurut beliau atau menurut pensyarah, ya, ayat ini pernah ada tapi kemudian dihapus. Buktinya di Mushaf Utsmani tidak ada. Nah, meskipun menurut ulama yang lain, kalau menurut kitab ini ya, Syarah Waraqat Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan, beliau sebutkan ada ta'ifah, ya, kelompok dari ulama, kata beliau, khilafan li ta'ifatin syadzatin. Beliau sebut itu ta'ifah yang nyeleneh, di antaranya minal Mu'tazilah. Tentang tidak berlakunya nasakh pada rasm. Nah, termasuk ternyata Al-Alama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab beliau Saksiyah 1 misalkan atau Saksiyah 2, beliau menjelaskan tidak terjadi nasakh pada rasm ini, yang kemudian hukumnya tetap. Kenapa? Karena kata beliau, yang dianggap sebagai Quran yaitu lafaz asy-syaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma, itu kata beliau laisa minal Quran, bukan termasuk Al-Quran. Apa alasan tidak termasuk Al-Quran? Karena kata beliau, hadis yang tadi ya disampaikan oleh Sayyidina Umar, ya, bahwa Sayyidina Umar mengatakan fa inna qad qara'naha, itu adalah hadis yang ahad. Karena dia hadis ahad, maka tidak boleh dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa ayat ini merupakan ayatun min ayatil Quran, bahwa ayat ini adalah satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu termasuk menyatakan ini bagian Quran, ini bukan Quran, itu masalah akidah. Bahkan termasuk aslul iman. Kan al-aqidah al-islamiyah huwa al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, atau wal qada wal qadari khairihima wa syarrihima minallahi ta'ala, itu akidah. Dan Al-Qur'an itu termasuk bagian dari akidah karena dia masuk dalam wa kutubihi tadi. Maka satu ayat itu dinyatakan bagian dari Al-Quran, itu harus menghadirkan dalil yang qat'i. Dalil yang qat'i itu apa? Kalau ini masalahnya Quran, berarti berdasarkan hadis yang mutawatir. Bagaimana menghadirkan hadis yang mutawatir? Quran itu dikumpulkan dengan dua cara, yaitu dengan apa yang tertulis, yang ditulis oleh para sahabat, dan apa yang ada di dada-dada sahabat, fi suduris sahabat, yaitu sahabat hafal ayat ini, lalu ada tulisannya, lalu dihadirkan sahabat, siapa yang hafal tentang ayat ini? Saya Osman, saya wahai tim, saya itu Zaid bin Sabit, ya saya. Nah, minimal dua orang bisa menghadirkan bahwa saya menghafal ayat itu, maka baru ayat itu dimasukkan sebagai ayat dalam Al-Quranul Karim. Jadi dalilnya harus dalil yang mutawatir. Kenapa kok harus mutawatir? Karena bahasan akidah. Kenapa kok bahasan akidah harus mutawatir? Karena tuntutan dalil. Dalam Quran disebutkan wama yughni minadh-dhann, wa madzan, gimana ayatnya itu? Intinya tidaklah zon itu memberikan faedah sedikit, ilmu tidak memberikan faedah ilmu. Jadi tidak boleh mengikuti sesuatu yang meragukan, harus sesuatu yang meyakinkan. Nah, yang meyakinkan itu berarti dalilnya harus dalil yang qat'i.
Nah, kenapa kok perkara akidah harus qat'i? Karena perkara akidah itu nanti dampaknya vonis kafir atau mukmin. Kafir dan mukmin. Akidah. Orang mengingkari adanya Allah, kafir. Ya kan? Orang mengingkari bahwa Rasulullah itu nabi terakhir, kafir. Orang mengingkari hari kiamat, kafir. Mengingkari Al-Qur'an itu sebagai mukjizat Nabi, kafir. Termasuk mengingkari satu ayat daripada ayat-ayat Al-Qur'an, misalkan mengingkari bahwa Maliki Yaumiddin itu satu ayat pada suratul Fatihah, kafir. Jelas? Maka jangan sampai kemudian kita memvonis kafir orang lain gara-gara berdasarkan dalil yang zonni, berdalil dengan hadis yang ahad misalkan. Karena menuduh orang kafir itu perkara berat, bukan perkara sembarangan. Karena ketika kita menuduh orang itu murtad, menuduh orang itu kafir, pada kenyataan dia tidak kafir, pada kenyataan dia tidak murtad, tuduhan itu kembali kepada diri kita sendiri. Menuduh orang murtad itu konsekuensinya apa? Tertumpahkannya darah. Kalau ada daulah, ada orang murtad, kan disuruh tobat, istitabah. Kalau dia nggak tobat, dia apa? Dibunuh. Jadi memponis orang murtad, memponis orang kafir itu bukan perkara gampang. Jadi hati-hati. Ada video pendek seorang tokoh ulama. Kalau Abah mah pilih Anies, ini kaul agung Abah, kaul agung. Kalau ada murid Abah yang nggak milih Anies, itu murid yang murtad. Masya Allah. Kok gampang sekali memurtadkan murid gara-gara tidak milih paslon 01. Ada tuh videonya beredar. Ada. Ya Allah ya Rasulullah. Hanya masalah pilihan politik sampai memurtadkan orang lain. Tokoh agama, pengikutnya banyak gitu. Nah, ini harusnya tidak boleh terjadi, apalagi dari lisan agung kata beliau tadi, seorang ulama. Abuya nggak sebut namanya karena itu bagian dari adab, ya kan? Nah, tapi ada. Nah, itu nggak boleh, semestinya tidak boleh begitu. Nah, karena ayat ini asy-syaikhu wasy-syaikhatu itu berdasarkan hadis yang ahad, maka sebenarnya ini tidak termasuk bagian dari Al-Qur'an. Jadi kalau ada yang mengatakan ini bukan bagian dari Quran, kita tidak boleh mengatakan dia kafir. Karena dalilnya yang asy-syaikhah wasy-syaikhah itu adalah hadis ahad. Nah, kurang lebih begitu penjelasan al-alama Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, karena dia bukan dari Al-Qur'anul Karim, berarti tidak ada terjadi nasakh pada ayat ini. Jadi apa yang disebut nasakh oleh Imam Al-Juwaini itu karena beliau menganggap ini bagian dari Al-Qur'an. Maka terjadi nasakh dalam hal ini. Tapi karena menurut ulama yang lain ini bukan bagian dari Quran, maka berarti tidak terjadi nasakh pada ayat ini. Paham toh? Paham? Nah, ya. Jadi nasakh jenis pertama ini tidak terjadi pada ayat ini. Kesimpulannya demikian. Nah, baru yang kedua, itu jenis pertama ya. Dan mu'alif tidak menghadirkan contoh yang lain. Biasanya di kitab-kitab ulumul Quran, kitab-kitab usul fikih, memang ini yang dikutip. Dan hanya ini gitu. Ketika ini dan hanya ini berarti tidak ada contoh lain. Ketika tidak ada contoh lain berarti untuk jenis pertama itu sebenarnya tidak terjadi. Nasakh jenis pertama, yakni nasakh rasm wa baqaul hukm itu tidak terjadi. Itu kata al-alama Syaikhul Nawawi di Saksiyah 3. Nah, kemudian jenis kedua wan naskhul hukmi wa baqaur rasmi. Nah, ini terjadi. Penghapusan hukum tapi rasmnya tetap. Ayatnya itu tetap ada dalam Quran, tapi hukumnya dihapus. Ini kebalikan yang pertama.
Contoh ayat bunyinya walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Surah apa ini? Surah Al-Baqarah ayat ada ingat? 240-an. Ya, tadi tidak sempat lihat, cek. Tapi ayat ini ada kan? Ayat ini ada kan? Nah, ya. Nah, yang ngangguk-ngangguk gitu ya saksinya. Jumlahnya berapa? Kalau banyak berarti mutawatir. Tapi udah lewat itu. Antum mau menyangkal semuanya tetap ada, Bang. Itu sudah dibuktikan secara mutawatir, ya kan? Jadi itu ada yang keliru, itu sesat pikir itu. Ada satu kitab ya, nggak usah disebut judulnya lah ya. Dia menyebut kelompok tertentu itu neo Mu'tazilah, Mu'tazilatul Judud, dia bilang. Jadi kata dia gini, kalau Anda mensyaratkan Quran itu harus mutawatir, kalau Anda mensyaratkan hadis bahasan masalah akidah itu harus berdasarkan dalil yang qat'i. Dalil qat'i itu Quran yang harus mutawatir. Harusnya Anda ketika berdakwah ke perkampungan itu jangan datang sendirian. Harusnya Anda sebanyak orang, sejumlah orang itu ngomong tentang tema yang Anda sampaikan bersama-sama atau bergantian supaya kemudian itu mutawatir. Paham antum? Sesat pikirnya. Pembahasan masalah ini hadis mutawatir atau tidak itu bahasan para ulama dan itu sudah selesai. Masalah kita menyampaikan dakwah dengan tema tauhid, tema akidah, ya itu tidak disyaratkan da'inya itu harus banyak. Kita hanya tablik, hanya menyampaikan, ya kan? Bahwa dalam Quran itu ada ayat bunyinya apa? Faqad kafaral ladzina qalu innallaha salisun salasah. Biarpun cuma seorang Wahyudi yang ngomong sendiri ahad, ya tetap itu qat'i, tetap itu apa? Qat'i, karena itu tercantum di dalam Al-Quran. Karena jam'ul Quran itu sudah selesai pada zaman sahabat. Gak harus 10 orang menyampaikan ayat yang sama pada jamaah. Paham ya? Karena menyampaikan itu soal tablik. Tablik itu bisa jadi satu orang. Masuk tablik akbar 20 orang, 20 ngomong sama, tema yang sama, ayat yang sama. Jamaah guringan. Paham ya? Mudah-mudahan paham antum. Terus dibedakan itu antara tablik dengan pembahasan ketika jam'ul Quran. Nah, balik ke tadi. Jadi hukumnya dihapus, rasemnya tetap. Yaitu ayat ini, surah Al-Baqarah tadi. 240-an. Walladzina, dan orang-orang yang yutawaffawna, mereka itu diwafatkan, dimatikan. Ingat kata Buya, kalau ketemu kata yutawaf, ya, tuwfiya, ini kan asalnya tuwfiya, tawaffa, ya, itu kalau itu selalu di majhul. Sama ini majhul, yutawaffawna, mudhari'nya. Nah, jamak yutawaffawna, mereka itu dimatikan. Kenapa kok dimajhulkan? Karena jelas, sudah sangat jelas, yang bisa mematikan itu hanya Allah Ta'ala. Jadi fa'ilnya itu nggak perlu disebut naibul fa'il aja lagi. Karena jelas fa'ilnya itu hanya Allah yang mematikan. Minkum, dari kalian, wa yadharuna, dan dia meninggalkan, azwajan, pasangan, ya istri maksudnya. Kalau laki-laki berarti istri. Kalau istri berarti meninggalkan suami, kan azwajan itu artinya pasangan. Wasiyatan, hendaknya dia memberikan wasiat. Jadi kalau di dalam hasyiah itu, kenapa dia nasab? Karena dia maf'ul. Kenapa dia maf'ul? Karena ada fi'il. Mana fi'ilnya? Mahdzuf. Apa takdirnya? Yakni yusuna. Hendaklah mereka memberikan wasiat dengan sebenar-benarnya wasiat. Kepada siapa wasiatnya? Li azwajihim, kepada istri atau pasangan mereka, mata'an, sebagai nafkah, ilal haul,
dan masanya itu 1 tahun. Masanya 1 tahun, haul. Nah, ayat ini ternyata dinasakh, naskhun. Nusikho. Yang dihapus kalau ayat harusnya nusikho. Ya, nusikho bi ayatin, dihapus dengan ayat yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyran. Jadi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya hendaknya menahan diri, yatarabbasna bi anfusihinna, menahan diri mereka arba'ata asyhurin, selama 4 bulan, wa asyron, 10 hari. Jadi masa iddah ya perempuan yang ditinggal mati suaminya itu adalah 4 bulan 10 hari. Ini surah apa nih? Surah Al-Baqarah juga. Ayat 234. Ya. Yang tadi 240, nggak pakai an. Ya. Yang di atas tadi 240. Karena begitu ada an itu bisa 241, 242, sampai 249 itu 240-an. Yang tadi itu 240. Nah, ini berarti ada yang dinasakh, yaitu apa yang dinasakh? Hukumnya yang asalnya 1 haul berubah menjadi 4 bulan 10 hari. Sementara kedua ayatnya itu masih tercantum di dalam Al-Qur'an. Nah, itu namanya naskhul rasm wa baqaul nashul hukm wa baqaur rasm. Kebalikan dari yang pertama. Yang pertama tadi apa? Naskhur rasm baqaul hukm. Nah, yang kedua nashul hukm baqaur rasm. Kebalikannya. Nah, jenis ketiga nasakh itu adalah naskhul amraini ma'an. Dinasah kedua-duanya secara bersamaan. Jadi rasmnya dinasakh, hukumnya juga dinasakh. Nahu hadisu muslimin an Aisyah. Contohnya berdasarkan hadis Imam Muslim dari Bunda Aisyah. Kana fima ini beda lafaz ini. Kana fima anzala, habis kah? Habis baterai. Yaitu ketika turun ayat yang bunyinya asyru rada'atin, 10 kali susuan ma'lumatun. Ya. 10 kali persusuan yang diketahui, ya maklum. Yuharrimna, maka menjadikan mahram. Jadi kata Bunda Aisyah, dulu ada ayat bunyinya itu asyru rada'atin, 10 kali menyusui, ya maklumatun yang itu diketahui, maka menjadikan mahram. Yuharrimna. Kalau di kitab ini dianukan yuharrimna, maka menjadi mahram. Fanusikhna. Nah, ayat ini ternyata dihapus, dinasakh bi khamsin ma'lumatin yuharrimna.
dengan cukup 5 kali persusuan yang diketahui, maka itu sudah menjadikan mahram. Jadi ini bahasan mengenai saudara sepersusuan. Nah, di syarahnya itu ada keterangan supaya lebih jelas ya. Jadi lafadz awalnya adalah asyru rada'atin ma'lumatun yuharrimna. Fanusikhat hadhihi lafzan wa hukman. Jadi pada awalnya itu dihapus lafadz itu sekaligus hukumnya. Kan begitu ya? Maksudnya pada awalnya ayat itu. Nah, itu dihapus hukumnya. Ayatnya dihapus, hukumnya dihapus. Apa bukti bahwa ayatnya itu dihapus? Karena ayat itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Pernahlah baca dalam Quran ada ayat bunyinya itu tadi. Asyura rada'atin ma'lumatun. Coba cari nanti. Ya. Tentu tidak ada. Yang kedua, yang dihapus itu apanya? Hukumnya. Yang asalnya 5 kali persusuan, 10 kali persusuan itu baru dianggap mahram, kemudian hukumnya berubah menjadi 5 kali saja. Nah, jadi diganti ayat tadi itu dengan ayat yang kedua, yakni khamsu ma'lumatin yuharrimna. 5 kali persusuan yang diketahui itu menjadikan mahram. Nah, ayat yang kedua itu pun ternyata dihapus lafaznya tapi tidak hukumnya. Gitu. Tsumma nusikhat lafzan wala hukman. Jadi yang kedua itu dihilangkan lafaznya tapi bukan hukumnya. Jadi yang dimaksud jenis yang pertama itu ya, wa naskhul amrayni ma'an itu yang pertama. Yakni dari ayat yang asyru rada'atin ma'lumatun itu dihapus keduanya. Ayatnya dihapus, hukumnya juga dihapus. Diganti dengan ayat itu. Ayat yang kedua yakni asyru rada'atin ma'lumatin. Nah, ternyata ayat kedua itu pun ayatnya dihapus, hukumnya tetap. Berarti untuk yang kedua itu sama dengan yang pertama. Yang pertama tadi kan apa? Naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Nah, hanya saja ini perlu tahqiq juga ini. Apakah terjadi? Karena tadi kalau menurut qaulnya Syekh Taqiyuddin Nabhani itu tidak terjadi. Rasamnya dihapus, hukumnya tetap. Itu kata beliau nggak terjadi. Nah, di sini dihadirkan contoh lain. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan fakrah ini ada 3 macam nasakh. Nanti keluar tuh pas imtihan. Sebutkan 3 macam nasakh. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Syarah Haraqat. Yang pertama apa tadi? Naskhur rasmi wa baqaul hukmi, itu yang pertama. Yang kedua, naskhul hukmi wa baqaur rasmi. Lalu yang ketiga, naskhul amrayni ma'an. Dihapus keduanya. Ya, lafadz dan hukum. Nah, selesai sampai situ. Nah, lalu jenis yang lain. Wa yanqasimun naskhu ila badalin wa ila ghairi badalin. Ini masih nasakh tapi bahasan yang lain. Kata beliau, wa yanqasimu, dan dibagi nasakh itu, an-naskhu ila badalin, dengan penggantian, wa ila ghairi badalin, dan ada juga yang tidak diganti.
Al-awalu yakni an-naskhu ila badalin kama fi naskhi istiqbali baitil muqaddasi bi istiqbalil ka'bati wa sayati. Yang pertama kata beliau seperti penghapusan menghadap kepada Baitul Maqdis diganti menjadi menghadap ke Ka'bah. Wasayati, nanti ada rinciannya kata beliau. Wasani, dan yang kedua yakni tadi an-naskhu ila ghairi badalin, dinasakh tapi tidak diganti. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqatan. Nah, ini contoh untuk yang bi ghairi badalin. Apabila kamu melakukan pembicaraan khusus, ya hendak melakukan pembicaraan khusus, minta duduk belain lawan Rasulullah, hendak ada yang dipanderakan dengan Rasulullah, faqaddimu, maka dahulukanlah, baina yaday najwakum, ya, di hadapan pembicaraan kalian, maksudnya sebelum berbicara. Apa yang didahulukan? Shadaqatan. Jadi kasih dulu sedekah, kasih ke fakir miskin sebelum ketemu dengan Rasulullah. Jadi kalau hendak ketemu tuan guru tertentu misalkanlah, tapi tidak menyamakan, bukan, tapi sekedar kalau hendak mengambil fadilah itu, hendak ketemu guru bahid misalkan, khusus dalam sidin, nah sedekah dulu, beri makan fakir miskin atau sedekah ke masjid. Apa maksud dari faqaddimu baina yaday najwakum shadaqatan? Di hasyiah disebutkan wujubu taqdimis shadaqah ala munajatihi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya wajib mendahulukan sedekah dari sebelum berbicara secara khusus dengan Rasulullah. Wa hadza nusikha, tapi ini sudah dinasakh. Dinasakh dengan apa? Biqaulihi, dengan firman Allah Ta'ala yang perintah bayar sedekah tadi itu, surah Al-Mujadalah ayat 12. Nah, diganti dengan asfaqtum an tuqaddimu. Itu surah apa? Mujadalah ayat 13. Nah, asfaqtum an tuqaddimu ay akhaftumul faqra, jika kalian, sebentar kita lihat, ini surah Al-Mujadalah, tafsir Ibnu Katsir, Mujadalah surah nomor 58, Mujadilah. Nah, jadi asfaqtum, apakah kamu
takut menjadi miskin tadi. Ai akhaftumul faqra. Apakah kamu takut menjadi fakir? Min taqdimis sedekah, karena mendahulukan sedekah sebelum pembicaraan kepada Rasul. Lanjutan ayatnya itu. An tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqatin fa idza lam taf'alu wa taballahu alaikum fa aqimus salata wa atuz zakah wa atiullah wa rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun. Nah, maka jika kamu tiada memperbuatnya, kada menggawi bayar sedekah tadi, dan tidak dan Allah telah memberikan ampunan kepadamu, maka dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini disebut hadza wa in ittasala bima qablahu tilawatan lam yattasil bihi nuzulan. Wa hadzan naskhu min ghairi badalin. Nah, nasakh ini tidak disertai adanya badal. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan inna naskha la yakunu illa badalin. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak ada nasakh kecuali pasti ada badalnya. Wa huwa huna nadbu, dan di sini hukumnya sunnah. Fayun dabu tasaddaqu qabla munajatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disunahkan untuk bersedekah sebelum berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi artinya gini, ada yang mengatakan dulu hukumnya wajib. Nah, tadi tuh kan ada tuh kalimatnya wujubu taqdimi shadaqah. Tapi kok pada ayat 13 disebutkan kalau nggak dikerjakan ya nggak apa-apa, asal bertobat, lalu tegakkan sholat, tunaikan zakat, lalu taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Oh, berarti hukum sedekah tadi berubah dari asalnya wajib menjadi tidak wajib. Nah, di situ tidak ada badal atas hukum. Nah, tapi yang lain mengatakan itu tidak ada, bukan nasakh, karena nasakh itu harus ada yang diganti dan ada yang mengganti. Gitu. Adapun tadi sedekah itu hukumnya sunnah. Nah, kalau sunnah ya nadab, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Artinya kalau mau sedekah silahkan sebelum ketemu dengan Rasul. Tidak sedekah juga tidak apa-apa karena hukumnya sunnah. Allah taala misal. Wa ila ma huwa aghlaz. Ketiga, jenis ketiga dari nasakh, ya, ini sisi lain min nahiyatil ukhra, min nahiyatin ukhra. Kalau yang tadi itu kan dari sisi apa yang dihapus, hukum dan rasem. Nah, di sini dari sisi ada tidaknya pengganti. Nah, ada yang diganti, ada yang tidak diganti. Nah, yang kedua ini wa ila ma huwa aghlaz. Penggantinya itu lebih berat. Ila ma huwa aghlaz. Penggantinya itu lebih aghlaz. Aghlaz itu berat, lebih berat. Malaikat itu kan ghilazun syidadun la ya'sunallah. Malaikat itu ghilaz, ya, keras, tegas, dan tidak bermaksud kepada Allah. Kalau kata Allah, ceburkan dia ke neraka, ya tangkapnya timbai, tangkap timbai, tegas malaikat. Malaikat pencabut nyawa siapa? Israil. Itu enggak ada asaan, saat mencabut cabut. Melihat orang sakaratul maut memang harus sakit, ya cabut dengan sakit. Itu kan kalau kita kan kasihan gitu kan, ada perasaan kasihan. Tapi malaikat Israel mana ada perasaan itu? Kalau ada perasaan malah akhirnya tidak on time nanti. Padahal kan kematian itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Saatnya cabut ya cabut.
Nggak bisa dilobi-lobi, nggak bisa dirayu-rayu, nggak bisa disogok-sogok malaikat Israel. Cabut. Kanaskhil takhyiri baina saumi ramadhana wal fidyati ila ta'yinis saumi. Seperti penasakhan takhyir, pilihan, baina saumi Ramadan, antara memilih saum Ramadan atau bayar fidyah, ila ta'yinis saumi, kepada penetapan saum. Jadi nggak ada lagi pilihan. Qala ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Dan atas orang yang tidak mampu untuk berpuasa, fidyatun, kewajibannya adalah bayar fidyah. Jadi di hasyiah itu kan ada aghlaz, itu apa? Ai ila hukmin aghlaz, pada hukum yang lebih berat. Ai asyaq, ya, ai asyaq, hukum yang lebih berat, minal mansukh, dari yang dihapus. Jadi yang baru itu, hukum baru itu lebih berat daripada yang dimansukh. Yutiquna ay as-saum in aftaru. Jadi menurut sebagian ulama ini ada pilihan, alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Jadi orang yang bisa memilih, bagi orang yang memilih untuk berbuka, in aftaru, maka mereka bayar fidyah. Nah, lalu ayat ini secara hukum dinasakh oleh ayat ila qaulihi ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa saja yang menyaksikan dari kalian syahra, ya, bulan Ramadan. Syahida itu bermakna hadara, ya, ini dia mendapati, dia tidak safar, mendapati bulan Ramadan, maka falyasumhu, hendaklah dia berpuasa di bulan Ramadan. Nah, lafaz faman syahida minkumus syahra falyasumhu itu dianggap sebagai nasikh, sebagai penghapus atas lafaz sebelumnya. Nah, di lafaz sebelumnya itu ada takhir, pilihan antara bayar fidyah ataukah puasa Ramadan. Nah, meskipun sebenarnya menurut sebagian ulama, dan ini insyaallah yang rajih, ya, di sini tidak ada nasakh mansukh padahal. Karena yutiqunahu fidyatun itu khusus untuk orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Siapa di sana maknanya? Di hasyiah ada wal makna la yutiqunahu, yaitu apa? Wahum asy-syaikhu al-haramu, ya, waz-zamanu wa nahuhuma, yaitu kakek-kakek yang sudah sepuh, yang mereka itu kalau puasa ya nggak sanggup, atau orang yang sakitnya tidak ada harapan sembuh, zaman tadi itu, maksudnya sakit yang menahun, tidak ada harapan sembuh, dan yang semisalnya, termasuk perempuan hamil yang dia khawatir terhadap dirinya. Itu sebagian ulama mengatakan boleh bayar fidyah. Sebagian yang lain tetap harus qadha. Kalau dia kan setelah hamil bebas sudah kekhawatiran terhadap dirinya, maka tetap qadha. Nah, jadi kalau begitu berarti tidak ada nasakh sebenarnya. Bagi yang mampu, taklifnya tetap puasa. Bagi yang tidak mampu, taklifnya ada takhir, ada pilihan. Yaitu pilihan antara puasa kalau dia sanggup, atau kalau memang dia tidak sanggup, dia bayar fidyah. Nah, tapi kalau ini dianggap sebagai bab nasikh wal mansukh, nasikhnya, ya, penghapusnya itu lebih berat hukumnya, aghlaz.
lebih asyak kok tadi. Kenapa? Karena tidak ada pilihan. Asalnya ada pilihan, menjadi tidak ada pilihan. Pilihannya puasa. Nah, yang selanjutnya dari jenis nasakh itu adalah wa ila ma huwa akhaffu. Nasakh kepada suatu apa yang lebih akhaf, sesuatu yang lebih ringan. Kalau tadi aghlaz itu lebih berat, ini kepada yang lebih ringan. Karena naskhi qaulihi ta'ala, seperti nasakh terhadap firman Allah Ta'ala, iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Jika kalian itu orang, ya, iyyakum minkum, jika kalian itu 20 orang-orang yang sabar, maka yaglibuna mi'atain, akan sanggup mengalahkan 200 orang. Jadi 20 banding 200. Kalau sama-sama kita sederhanakan dibagi 10 jadi berapa itu? 1 banding 100. Iyalah. 20 banding 200. Hilangin 00-nya. Jadi berapa? 2 banding 20. Bah, itu hanya sama-sama dibagi 2. Yang 2 bagi 2 1, 20 bagi 2 10, berarti 1 banding 10. Biqaulihi itu dihapus dengan firman Allah Ta'ala, fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun, jika kalian itu jumlahnya 100 orang yang sabar, yaglibu mi'atain, akan mampu mengalahkan 200. 100 banding 200, sama-sama dibagi 100, jadi berapa? Melambat minum ada kalau 4 olimpiade sains nih. 100 banding 200, sederhanakan jadi berapa? 1 banding 2. Jadi tadi 1 banding 10. Dinasakh ayat itu ya dengan yang lebih ringan tuntutannya, yaitu 1 banding 2. Jadi orang beriman belakangan itu 1 banding 2. 1 orang mukmin mampu mengalahkan 2 orang kafir. Dulu 1 orang mukmin mampu mengalahkan 10 orang kafir. Karena makom sabarnya beda. Nah, tuntutan Allah juga akhirnya ya berbeda. Nah, ini dihapus dengan yang lebih ringan. Nah, sedikit lagi. Wa yajuzun naskhul kitabi bil kitabi. Boleh menghapus kitab Al-Qur'an dengan Al-Qur'an juga. Kama taqaddama fi ayatayil iddati wa ayatil iddah, ya betul. Iddati wa ayatai. Asalnya ayatai, ya-nya itu sukun. Tapi karena dia iltiqa sakinain, ya-nya dikasroh. Fi ayatayil iddati wa ayatayil musabarati. Itu contoh yang tadi itu, ayat iddah tadi. Yang kalau meninggal masa iddahnya dulu 1 haul, 1 tahun. Lalu dirubah menjadi berapa tadi? Berapa? Dah lupa. 4 bulan 10 hari. Nah, itu kan sama-sama ayat Al-Qur'an. Itu 2 ayat mengenai iddah. Dan 2 ayat mengenai musabarah. Musabarah yang tadi itu, yang barusan kita bahas, Aishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Nah, itu dinasah dengan mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. 100 orang yang sabar mampu mengalahkan 200 orang musuh. Nah, itu 2 ayat. Itu contoh dari nasakh kitab dengan kitab. Kemudian wa naskhus sunnati bil kitabi. Penghapusan as-sunnah
hadis dengan Al-Qur'an. Kama taqaddama fi istiqbali baitil muqaddasi as-sabiti bi sunnatil fi'liyati fi hadisis sahihaini bi qaulihi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil harami. Nah, ini makanya beliau tadi tidak mendetailkan sayati, kata beliau, akan datang penjelasannya. Jadi kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu, fi istiqbali baitil muqaddasi, dalam penetapan menghadap ke Baitul Muqaddas, ya, Masjidil Aqsa, bis sunnatil fi'liyah. Nah, itu sunnah, berdasarkan sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Ini telah pernah Buya sampaikan, tapi perlu ditegaskan lagi. Ini Masjidil Aqsa, Palestina. Ini Ka'bah. Ini Masjidil Aqsa itu lebih barat ya. Syam itu kan barat ya. Nah, berarti ini Ka'bah. Nah, ini Ka'bah, ini Masjidil Aqsa. Nah, Nabi itu kalau salat ini ketika di Mekah, beliau menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Masjidil Aqsa. Beliau ambil posisi sini. Jadi antara Ka'bah dengan Masjidil Aqsa itu satu garis. Beliau tidak mengambil posisi sini, karena kalau di sini berarti membelakangi Masjidil Aqsa. Padahal kiblatnya adalah Masjidil Aqsa. Nah, tapi begitu beliau hijrah, ini Mekah, sini Madinah. Beliau hijrah ke Madinah. Kiblatnya kan Masjidil Aqsa. Berarti beliau menghadap ke sana kan? Sementara Ka'bah di belakang. Menghadap ke Masjidil Aqsa tapi membelakangi kiblat. Asalnya beliau di sini. Mafi muskilah, enggak ada masalah. Menghadap Masjidil Aqsa sekaligus menghadap ke kiblat. Tapi begitu hijrah, menghadap Masjidil Aqsa membelakangi kiblat. Maka tanda kutip galau Nabi kita. Beliau mengadah ke langit, bolak-balik ke langit, meminta supaya Allah mengubah itu. Nah, jadi yang Nabi tadi di sini itu sunnah fi'liyah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah tetap menghadap ke sini, itu sunnah fi'liyah, perbuatan. Dan itu terjadi selama, dalam satu riwayat, 17 bulan. Sejak hijrah itu 17 bulan. Menunggu, ayo bayangkan, sabarnya Nabi kita. Padahal hati itu sudah ingin ke sini menghadap. Tapi beliau dalam tadi ya, kegundahan beliau, kalau tidak disebut galau, ya kegundahan beliau menunggu sekian lama. Sampai lalu Allah perintahkan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Nah, jadi menghadap ke Masjidil Haram membelakangi Masjidil Aqsa. Tapi memang itu kehendak Nabi, iradahnya begitu, hendaknya begitu. Itu zuhur. Jadi perintah itu zuhur. Maka di Masjid Nabawi Nabi sholat zuhur pertama itu menghadap ke Masjidil Haram. Nah, ada sahabat yang sholat asar saya itu bukan di Masjid Nabawi. Di pertengahan sholat mereka menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, sahabat yang tadi sholat di Masjid Nabawi waktu zuhur datang ke sahabat yang sholat di sini tadi. Sedang sholat, ngasih tahu kiblat sudah diubah, kiblat sudah diubah. Padahal dalam keadaan sholat. Seketika itu pula sahabat yang sedang sholat itu putar balik, balik kanan. Ya, itu nggak ada larangan sih, kalau mau balik kiri boleh juga. Larangan balik kiri itu kan pada baris berbaris. Jadi mutlak ya. Mungkin ada yang balik kanan, ada yang balik kiri. Intinya lalu menghadap ke, asalnya menghadap ke sana, lalu menghadap ke sini. Yang repot tuh imam di mana? Asalnya di depan jadi di belakang.
Makanya dalam mazhab Maliki nanti boleh imam itu salat di belakang. Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh. Nah sementara kalau dia bergerak itu terlalu jauh dari asalnya di depan jadi ke belakang, maju ke depan gimana? Nah itu bahasan fikih. Tapi bahasan lain yang biar lu kita ambil di sana, para sahabat itu tidak nunggu nanti aja maghrib baru diibadah. Tapi mereka badiru bi amali soleh. Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum jannatin arduhas samawati wal ardh. Makanya cerita itu dikutip dalam kitab Min Muqawimat pada bab pertama, judulnya Badiru bi amali soleh. Kurang lebih gitu judulnya. Jadi bahwa para sahabat itu tidak nunggu nanti, begitu turun seruan langsung mereka laksanakan. Nah itu ya, itu contoh dari naskhul sunnah bil kitab. Nah lalu ada naskhus sunnah bis sunnah. Yang terakhir sebelum kita tutup. Nahu hadisi muslimin, contohnya hadis riwayat Imam Muslim, kuntu nahitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Kata Nabi, dulu nahaitukum, aku larang kalian an ziyaratil kubur, dari ziarah kubur. Fazuruha, sekarang berziarahlah kata Nabi. Fa innaha tadzakkaru lil maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Jadi fahuwa nasikhun liman irrijal min ziyaratil kubur tahriman au karahatan ila nadbiha. Itu di hasiahnya antum bisa cek. Yaitu nasikh, penghapus bagi larangan laki-laki untuk ziarah kubur yang dulu hukumnya antara dua, kalau tidak haram makruh. Jadi kuntu nahaitukum itu hukumnya bisa haram bisa makruh. Ila nadbiha, tapi diubah hukumnya menjadi sunnah. Waqtalafu fi ziyaratin nisa, berbeda dengan ziarahnya perempuan ke kubur, termasuk seorang istri mengantar suaminya. Ya, ketika suaminya meninggal, apakah boleh seorang perempuan mengantar ke pemakaman? Wal murad jahu indana karahatuha, dan yang dirajihkan menurut kami itu hukumnya makruh, kata Syekh Ahmad Ad-Dimyati. Jadi hukumnya perempuan mengantar suaminya ke kubur itu makruh. Makruhnya makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Makruh yang tidak berdosa. Tapi kalau makruh tahrim berarti berdosa. Jadi artinya boleh, makruh itu ya boleh, tidak berdosa. Selama tidak niyahah. Niyahah itu mencela ketetapan Allah. Lalu menangis, mendarau, pingsan, melihat suaminya dimasukkan ke liang lahat, atau anak laki-lakinya dimasukkan ke liang lahat, ya, atau termasuk anak perempuannya misalnya. Kan ziarah kubur ke perempuan, baik yang dikubur itu laki-laki atau perempuan. Nah kalau niyahah sampai pingsan, nangis, mendarau, mencakar-cakar muha, ya, atau 4 betajun ke dalam, kan janjinya sehidup semati. Wah, 4 betajun juga, 4 dikubur. Sehidup aja ya. Sehidup, semati sehidup. Yang mati ya dikubur, yang hidup tetap hidup. Jadi jangan lebay juga. Kita sehidup semati. Nang laki mati, nang bini umpat mati. Itu artinya lebay. Sehidup, semati sehidup. Jangan mati ikut mati. Ya kalau ketetapan Allah sekian jam setelah istrinya atau suaminya mati lalu dia mati, ya lain cerita. Sama-sama kena COVID, sama-sama di ruang isolasi. Ya setelah suami atau istrinya meninggal, sekian menit atau sekian jam kemudian si istri meninggal. Itu qada Allah, ketetapan Allah. Tapi jangan karena istrinya meninggal, suaminya ingin ikut meninggal, atau sebaliknya. Seperti cerita Qais dan Laila. Tahulah ceritanya. Gara-gara cintanya tak direstui,
si Laila kurus sampai meninggal, dikuburkan, lalu si Qais mendatangi kuburnya, jadi gila, lalu sering buat syair, akhirnya sampai meninggal. Kalau nggak salah tuh meninggalnya di kuburnya Laila. Oh, itu namanya sehidup semati. Ya, kalau sudah mati ya sedih-sedih, tapi hidup tetap harus dijalani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah itu ya, jadi contoh nasakh sunnah bil sunnah. Baik, kesimpulan terakhir, khulasatul qaul. Jadi nasakh kalau kaitannya rosem dengan hukum di kitab ini ada berapa tadi? 3. 1, naskhur rasm baqaul hukum. Yang kedua, nasul hukum baqaur rasm. Terus yang ketiga, nashul amraini ma'an. Kemudian kalau dari sisi ada badil tidak badal, adanya tidak ada badal, itu cuma 2. Itu nasakh ila badalin wa nasakh ila ghairi badalin. Kemudian dari sisi berat ringannya ada berapa? 2 ya. Nasakh ila aglaz dan nasakh ila akhaf. Kemudian dari sisi hubungannya Quran, siapa yang menasakh dan siapa yang dinasakh, itu ada berapa? 3 ya, yakni naskhul kitabi bil kitabi, naskhus sunnati bil kitabi, wa naskhul sunnati bis sunnati. Tidak ada nanti naskhul kitabi bis sunnati. Ya. Tidak ada nasakh kitab bis sunnah. Jadi sunnah Quran tidak boleh dinasakh dengan sunnah. Karena meskipun sama-sama mutawatir, kemutawatiran Quran itu lebih tinggi daripada kemutawatiran as-sunnah. Lebih-lebih kalau sunnahnya itu ahad. Kan sudah belajar tuh di usul hadis. Hadis atau sunnah kan ada 2. Ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Yang ahad ada 3, yaitu ada mutawatir, ada ahad. Yang ahad ada 3, yaitu masyhur, aziz, gharib. Nah, urut itu. Masyhur, aziz, gharib. Naam, hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.